Ada jejak gaib tersembunyi di antara riak sungai Cisanggiri, Cibalong, Garut. Jejak itu berasal dari gua yang menjorong di sebuah tebing di pinggir sungai ini. Meski tak begitu dalam, jejak ritual gaib tertinggal di gua ini. Kabarnya ada sosok ratu penghuni gua yang bisa mengabulkan segala permintaan manusia. Itu sebabnya banyak orang datang ke tempat ini. Yang tak kalah unik, kabar berhembus soal kerajaan kuda yang mendiami sungai Cisanggiri. Kehidupan macam apa yang menghinggapi Gua Sodong Plengkung ini? Pemirsa, di kampung Cisanggiri, Pamempek, Garut terdapat sebuah gua yang sering didatangi orang untuk melakukan ritual meminta. Tidak hanya itu, sering terjadi hal-hal aneh di tempat ini, seperti contohnya adanya orang yang sering tenggelam di kali, bahkan adanya rutinitas yang sering dilakukan para penambang pasir untuk memberikan tumbal. Bagaimanakah sebenarnya akan saya tanyakan langsung kepada juru kunci. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Bapak, ini kalau saya boleh tahu sebenarnya itu guanya itu terkenal dengan nama apa ya Pak? Sodong Plengkung. Terus ini awal mula Bapak menemukan gua itu sendiri dari mana Pak? Dari kecil, saya orang sini asli. Biasanya tuh Pak orang yang datang sini tuh meminta apa sih Pak? Terutamanya minta bebas hukum. Kalau ada orang yang udah tabrakan atau membunuh masuk ke sini, dia dikabul. Yang kedua minta naik pangkat. Yang ketiga minta kaya. Terus Pak, dengan kejadian-kejadian aneh nih Pak yang katanya sering terjadi di kali di sini tuh, itu cerita gimana Pak? Ceritanya kalau sedang air besar, yang ngambil pisang, ngambil kayu, bisa celaka. Celakanya tuh sampai tenggelam sampai mati. Terus Pak, yang katanya saya dengar adanya sering memberikan tumbal, itu benar Pak? Iya. Tumbalnya apa yang biasa diberikan Pak? Yang kadang-kadang orang nggak tahu, bisa-bisa giri-giri, kambing, kadang-kadang minta aslinya minta ayam cemani biar kecil. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Ar. Ini menurut Kang Ar bagaimana dengan fenomena yang terjadi di tempat ini Kang? Ya memang pada dasarnya Mbak, walau alam memang permohonan orang-orang yang datang di sini itu apakah itu hasil daripada makhluk gaib yang ada di sekitar ini. Namun insya Allah lah untuk apa istilahnya itu meluruskan daripada kejanggalan-kejanggalan yang ada di sekitar sini. Insya Allah nanti kita bisa buka dengan proses mediasi. Silakan itu kan kita mulai. Waktunya menggali informasi lewat mediumisasi. Assalamualaikum. Kenapa sih emangnya aing? Anda memangnya dari mana asal? Dia Sudah berapa lama memangnya Anda ada di tempat ini? keselela. Sudah lama. Tepatnya sebelah mana Anda? Dari gua? Sosok seperti apa saja sih makhluk penunggu di gua itu? Terus apa lagi? Coba. Memangnya ada berapa banyak? Jenisnya banyak kan? Kita ngobrol baik-baik aja, tenang-tenang aja. Aing kadio. Hmm? Jadi tah nyamut ku ratu aing. Menyambut? Siapa ratu Anda? Nyai Ratu Sekar. Terus begini cara penyambutan Anda kepada kami. Nah, siap pamitan heula. Tadi pula datang ke dia, geus pamit. Besok biasa dia patempatan. Apa anjeun saha? Buka. Memangnya biasanya kalau orang yang datang ke sini suka pamitan dulu gitu? Heeh. Pamitan Aing. ke Anda. Gimana cara mereka pamit ke Andanya? Usah sajen. Sesajen apa saja yang biasa diberikan? Hayam. Selain ayam? Doma.
Kalau orang yang tidak bawa sesajen, Dibawa sia ku aing. dibawa kemana? Ngilu sia. Dilepkeun ku aing. Anda membawa ke sananya gimana caranya? Ditarik ku aing. Setik-setik. Terus, Mesti nuju dilepkeun. sudah berapa banyak korban yang Anda lelap? Geus loba. Sudah banyak. Biasanya ratu Anda menyambut orang yang bawa sesajen itu gimana? Ku cara nampakeun. Memangnya sosok ratu Anda itu seperti apa sih? Gelis jeung sakti mandraguna. Saktinya itu gimana? Yang apa sia? Enggak, mungkin Anda bisa ceritakan, saya ingin tahu. Hayu ngilu sia. Kenapa sih Anda dari tadi harus bilang saya ikut, tapi nggak bisa aja Anda ceritain saja. Kesaktian ratu Anda itu kayak gimana? Aing ka dieu teh tah nyambut sia. Aing ditugaskeun ku ratu aing. Ditah neangan jodoh Buat anak ratu aing. sosoknya seperti apa? Terus jodoh yang Anda cari seperti apa? Laki, perempuan? Lalaki. Laki. Maksudnya mencari jodoh itu sesama makhluk sejenis Anda atau mencari jodoh dari Nyawana dibawa ku aing. pernah kejadian? Terus kenapa kalau sudah pernah kejadian, kenapa sekarang Anda masih mencarikan jodoh untuk anak ratu Anda? Nu ka dieu. Hei, Sia. Ngilu jeung aing sia. enggak. Ngapain? Bawa-bawa gue mau kemana? Kawinkeun jeung anak raja aing sia. Anak ratu Anda itu ada berapa sih? Wah, 2. aing anu dibawa biji. Nggak boleh macam-macam gitu. Dikawinkeun jeung anak ratu aing. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Air meh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang dilakukan makhluk ini? Tetap di dua dunia. Lagak makhluk ini seperti seorang perempuan saja. Siapa dia? Siapa Anda yang baru saya tahu? Anda ini asal dari mana? Dari gua juga. Ini saya boleh tahu ini Anda tadi kayak seperti menaruh sesuatu. Menaruh apa itu Anda? Kali ini makhluk ini malah menangis. Kenapa kok tiba-tiba Anda malah menangis? Rasa sedih. Jadi kunaon Kayak ningali Gusti. Ya memang yang Anda lihat keadaan di sini itu seperti apa? Awas pisan. Bisa mungkin Anda ceritakan lebih jelasnya? Tapi teknis beda budaya. Memang dahulunya orang-orang itu seperti apa yang Anda lihat? Maksud Anda orangnya dahulu itu sejalan dengan Anda itu sejalan itu seperti apa? Tapi teh Ratna ning Romo dan Memang orang-orang memfitnah Anda itu bener nama pakai payung ieu teh. Ratna. terus yang disebut Ratna-Ratna itu kalau Anda siapanya ratu? Terus kenapa sampai akhirnya ratu Anda berbeda jalannya sama Anda? Sakit sama siapa? Boleh tahu sakit hatinya itu kenapa? Terus? Memangnya benar ratu Anda gitu kalau ada yang meminta dan ia bisa mengabulkannya? Bisa? Terus tapi yang katanya suka ada sosok makhluk yang memakai payung kan itu Anda? Tapi kan ini ngomong-ngomong
tentang bahwa di gua itu ada ratu. Apakah memang dahulunya itu sebuah kerajaan atau bagaimana? Tapi katanya kalau para pekerja di sini yang suka memberikan tumbal itu, Anda tahu tumbalnya untuk siapa ditujukannya? Tadi saya juga menemukan mediator yang berkata bahwa sedang mencari jodoh untuk anaknya ratu Anda itu. Ini jelas nama anjir mah nggak usah ukuran kapitnah yang dimanfaatkan suratu rawa kudu anjir itu jelas. Cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Anda siapa? Boleh saya tahu? Iya, sosok Anda itu sebenarnya apa? Katak? Oh, ini Anda sosok yang sering-sering disebut sebagai penunggu yang ada di gua, benar? Bukannya seperti salah satu mediator tadi yang katanya berbentuk ular. Terus sebenarnya yang ratu dari penghuni di gua itu sebenarnya siapa sih? Siapa namanya, boleh saya tahu? Terus ini saya penasaran, tadi ada mediator yang bilang sedang mencari jodoh untuk anak ratunya. Apakah itu Anda? Kenapa memangnya Anda harus carikan jodoh? Jodohnya harus manusia? Selama Anda hidup di sini, Anda tahu nggak apa saja yang dilakukan orang kepada ibu Anda itu, pada ratu? Pesugihan apa? Terus apa saja? Ada sesuatu timbal balik yang manusia itu berikan kepada ibu Anda? Apa? Kalau tadi makhluk yang mengaku sebagai Siti Komalasari itu siapa? Benar dia masih ada sangkut pautnya dengan? Terus kalau tentang kejadian yang sering terjadi di kali ini, mungkin ada orang yang meninggal, Anda tahu sesuatu tentang itu? Itu sebenarnya memang sudah takdir mereka kepleset atau memang ada hubungannya dengan bangsa Anda gitu? Sama perusahaan si Bobe. Oh, ulahnya ular tadi. Tapi katanya tadi juga ada yang bilang bahwa di bawah sini pun terdapat sebuah kerajaan. Tahu Anda tentang itu? Nggak tahu. Akhirnya, mediator sadar. Kini, satu mediator telah siap memberi informasi. Hadir! Oh, wow. Tapi makhluk ini sangat beringas. Dipegang itu, dipegang kan? Pemirsa, tiba-tiba Kang Aar tadi seperti memasukkan makhluk ke dalam mediator ini, dan mediator tidak mau diam, menyeruduk semua orang yang ada di sini. Hai. Sana aja. Dok, sebutkan anjing saya. Kenapa Anda nggak bisa berbicara seperti kami? Makhluk ini seperti tak suka kedatangan kami. Nggak usah lah, duduk-duduk, kita ngomong aja baik-baik. Duduk, bisa Anda? Ganggu tempat pulang. Emang asal Anda benar dari sini? Dari sana. Benar katanya di sana juga disebut-sebut ada sebuah kerajaan kuda. Anda pemimpinnya? Kenapa dibilang kerajaan kuda? Apakah memang semua makhluknya berjenis seperti kuda? Pulang. Kalau sini ratu.
Taruh. Kenapa Anda malah tunduk sama ratu itu? Aing tadi nak yang masa ya keraton. Terus? Karena Bisa aing. dikalahkan sama ratu? Terus akhirnya Aing aja nanti dititah tadi. kenapa disuruh? Untuk apa? Makan siang. Memangnya bisa makhluk seperti Anda memakan manusia? Pernah Anda sebelumnya melakukan hal tersebut? Maksudnya memakan itu apa? Memakan sampai jasadnya pun raganya Anda makan? Badan? Tapi Supaya di alam nak ratu Anda itu menyuruh Anda memakan orang itu pilih-pilihan tertentu atau semua orang dia suruh? mahal benang baik. Anda memilih nggak dan memilih korbannya? Kemana bang? Hanya itu saja. Ngomongnya seolah-olah terpercaya karena kejayaan Ratu Aing. Tapi memangnya ada juga orang yang tidak percaya dengan kesaktian ratu Anda itu? Ya wahai. Terus Anda selama tinggal di sini pernah mungkin Anda masuk ke dalam gua, tahu tentang keadaan dalam gua? Kosong. Suka. Kenapa? Milo mana kau orang? Lalu kemana? Dikawin dan siapa? Oh jadi Anda Yang pun harta. bisa menceritakan kepada saya kalau memang Anda benar suka masuk ke dalam gua itu. Keadaannya kalau di bangsa Anda itu gua itu seperti apa sih? Taman. Taman. Putren. Kan kalau Is. Anisan. Penisan di mana? Karena kan kalau penglihatan sekarang mah Geden. gede. Engan. Ratu. Terus untuk gua itu sendiri saya penasaran apakah memang dahulunya benar gua itu bisa nembus ke daerah Sancang, katanya sangat dalam gua tersebut, benar? Kenapa Anda tahu kenapa akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini jadinya? Perubahan alam. Iya, perubahannya mungkin Meletus atau apa? iya sampai akhirnya tidak sedalam zaman dahulu lagi. Ngerti pisan sih. Anda tahu nggak sejak kapan orang pertama menemukan gua ini dan akhirnya banyak yang datang untuk meminta ke gua ini? Ayah beja. Mana kita oke. Awal mulanya siapa yang menemukan gua tersebut? Jelema bahelan ti dia. Jadi dari zaman dahulu memang sudah digunakan untuk meminta gitu. Kan mungkin ini bisa dibilang guanya jauh dari mana-mana nih. Bagaimana? Ari nu butuh mah mau ambil jauh. Bukan, maksud saya bagaimana akhirnya orang itu bisa menemukan gua tersebut? Ayah tuduh. Siapa yang ngasih petunjuk? Ratu Aing mah bisa. Kemana wae? Jadi ratu Anda mengasih petunjuk supaya orang datang ke sini. Itu maksud saya, nanti nggak usah marah-marah kalau menurut saya. Saya nggak takut ada nutup-nutup gitu, nggak usah marah. Sok kesian mamilu ka Aing. Enggak, ngapain saya kasih ketuk-ketuk? Cek sia biar kesian. Ya, Ingkah sia. Makanan ku Aing. Ingkah. Ingkah sia. maafan. Ingkah sia. Ratu. Ratu. Hijau. Bisa tiba-tiba saatnya. Masih masuk. Masuk, siap, ayo. Tetap di dua dunia. Bisa tiba-tiba mediator ini berteriak-teriak dan berlari ke arah air. Ini pun belum selesai. Tak disangka beberapa orang kerasukan bersamaan. Ini jauh, jauh. Pemirsa, ini tiba-tiba banyak sekali yang mediator yang tidak sadarkan diri dan mereka semua berlari ke arah air. Itu dipegangin itu. White semua. Alhamdulillah, semua mediator dapat disadarkan. Ternyata masih saja ada gangguan di tempat ini.
Teu mawa nuduhkeun. Kan sakratuannya oge dituduhkeun ku ratuannya. Kasih. Ingat wae. Ya, cakap sia. Anjeun ratu dia pertempuran. Benar Anda bisa mengabulkan permintaan orang-orang? Saya ingin tahu lebih banyak tentang gua. Katanya awal mula orang tahu gua tersebut adalah bisikan atau mungkin ajakan dari Anda itu. Pertama kali Anda mengasih tahu bahwa di situ ada gua dan orang akhirnya harus ke situ gimana? Sama apa nama? Ini nanti dia tak. Ini nyata. Kenapa hatinya? Kalian kuaing di hawa. Hanya orang yang sedang pusing saja yang bisa Anda bisikan. Sok benang kuaing itu. Tapi nggak bisa Anda melakukan untuk semua orang kan? Berarti Anda tidak sehebat apa yang anak buah Anda dan makhluk-makhluk tadi sebut. Apa yang bisa Anda buktikan? Akhirnya mediator siuman. Kelar apa hikmah yang bisa kita dapatkan kan? Ya alhamdulillah Pak, sebagaimana tadi hasil proses mediumisasi kita bisa istilahnya itu menapakuri itu tentang masalah hal-hal kejadian-kejadian baik yang terjadi di gua yang di atas ataupun yang di air. Yang mana memang kita istilahnya itu banyak orang-orang itu yang menjadikan tempat gua ini dijadikan tempat untuk berdoa atau memohon kepada yang kuasa. Tapi satu hal khusus dari saya gitu, yang mana pada ukurannya kita silahkan saja kita berdoa dimanapun juga, tetapi kita tetap meminta pertolongan hanya kepada Allah, jangan ke selain Allah. Adapun kaitan dengan banyak kejadian-kejadian kecelakaan atau korban di aliran sungai ini, itu yang diakibatkan daripada kelalaian ataupun daripada kecerobohan orang-orang itu tersebut.